Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ismawandi. NIM F1D01675. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir yang berjudul Implementasi Metode Convolutional Neural Network untuk pengenalan huruf aksara Sasak pada Android. Video kali ini akan membahas tentang latar belakang, metode, tinjauan pustaka, diagram perancangan, dataset, preprocessing, klasifikasi, skenario pengujian, serta teknik pengujian. Untuk latar belakang, aksara Sasak merupakan salah satu budaya yang ditinggalkan oleh aksara Sasak. Aksara Sasak merupakan media tulis yang digunakan oleh aksara suku Sasak. Namun belakangan ini sudah mulai jarang dipelajari dan mulai dilupakan. Penyebabnya karena kesulitan dalam mempelajari aksara Sasak karena pola dari aksara Sasak cukup rumit dan kurangnya media pembelajaran untuk mempelajari aksara Sasak. Kemudian, untuk memecahkan masalah ini dapat menggunakan pengenalan pola yang dapat mengenali aksara Sasak dengan menggunakan metode deep learning untuk dapat mengenali aksara Sasak. Kemudian, aksara Sasak juga harus dilestarikan karena merupakan peninggalan dari zaman dulu. Dan metode yang digunakan untuk pada penelitian kali ini adalah Convolutional Neural Network. Convolutional Neural Network adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. CNN bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. Secara garis besar, CNN tidak jauh beda dengan neural network biasanya. CNN terdiri dari neuron yang memiliki weight, bias, dan activation function. Proses yang dilakukan oleh convolutional neural network yaitu convolutional layer, non-linearity layer, pooling layer, dan fully connected layer. Dan itu convolutional neural network juga memiliki rata-rata akurasi yang tinggi. Kemudian tinjauan pustaka. Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Eka Dina Juliantari untuk mengenali pola tulisan tangan huruf Sasak menggunakan metode integral projection dan neural network dengan memperoleh rata-rata akurasi 41,38%. Kemudian pernah juga dilakukan oleh Rizka Yulianti dengan judul pengenalan pola tulisan tangan suku kata aksara Sasak menggunakan metode moment invariant dan support vector machine dengan akurasi 89,76%. Dan penelitian lain mengenai CNN pernah dilakukan oleh bernama Heri Darmanto untuk dengan judul pengenalan spesies ikan berdasarkan kontur autolit menggunakan convolutional neural network dengan akurasi 95,4%. Kemudian penelitian lainnya Rika Rohana dan Joko Priambodo dengan judul Convolutional Neural Network untuk pendeteksian patah tulang femur pada citra ultrasonic beam mode dengan akurasi 95,3%. Kemudian Vendel Mahaputra Salwaga dengan judul implementasi metode convolutional neural network pada pengenalan objek video CCTV dengan akurasi 80%. Kemudian Christopher Albert Laurentius dengan judul pengenalan aksara Jawa dengan menggunakan metode convolutional neural network diperoleh akurasi sebesar 95,4%. Kemudian Putu Arya Suta Wicaksana dengan judul pengenalan pola motif kain tenun ginseng menggunakan metode convolutional neural network dengan model arsitektur AlexNet diperoleh akurasi sebesar 76%. Kemudian yang terakhir dari Sari Rotul Ilaiah dengan judul implementasi deep learning pada identifikasi jenis tumbuhan berdasarkan citra daun menggunakan convolutional neural network dengan akurasi sebesar 90,08%. Dan untuk diagram rancangan pada penelitian kali ini, pertama, data akan dibagi menjadi dua, yaitu data latih dan data uji. Kemudian data latih ini akan dilakukan preprocessing, kemudian masuk ke model CNN, dan didapatkan model CNN. Kemudian data uji akan melalui processing dan akan melakukan
Klasifikasi menggunakan model CNN yang telah didapatkan dan akan menghasilkan output untuk klasifikasi. Kemudian dataset diambil dari kalangan SD, SMP, SMA, serta perguruan tinggi yang pernah dan belum pelajari aksara Sasak. Data diambil dengan dua cara, yaitu dengan tulisan tangan dan Android. Untuk tulisan tangan akan diambil menggunakan kertas dan ditulis menggunakan spidol yang sama. Kemudian hasil dari tulisan tangan tersebut akan di-scan dengan scanner untuk dilakukan digitalisasi. Untuk Android, tulisan akan diambil menggunakan perangkat Android dengan aplikasi yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian untuk jumlah responden, masing-masing terdiri atas 10 orang dari tiap kalangan, mulai dari SD, SMP, SMA, serta perguruan tinggi, dengan 5 orang menggunakan tulisan tangan biasa dan 5 orang menggunakan Android. Dengan banyak perulangan penulisan yaitu 15 kali, sehingga data yang terkumpul untuk menjadikan dataset berjumlah 10.800 data dari 10 orang dan dengan 15 kali perulangan dan 18 huruf aksara Sasak. Kemudian untuk preprocessing, pertama akan dilakukan cropping dari data hasil tulisan tangan. Kemudian data hasil cropping akan dilakukan resizing untuk menyamakan ukuran dari tiap datanya, dan terakhir akan dilakukan proses grayscale untuk mengubah citra RGB dari hasil scan tadi ke citra 2 dimensi. Kemudian untuk klasifikasi CNN, langkah pertama citra masukan. Citra masukan nanti akan direpresentasikan ke dalam bentuk matriks citra 2 dimensi. Jadi kemudian matriks tersebut diperkecil, nilai tiap pikselnya dibagi dengan 255. Jadi citra akan direpresentasikan. Kemudian di sini untuk contoh perhitungannya akan diambil citra 4x4 dari gambar tersebut. Citra ini kemudian akan diperkecil nilai pikselnya dengan dibagi 255 atau dibagi dengan nilai maksimumnya. Jadi hasilnya setelah di scaling sebagai berikut, rentan antara 0 dan 1. Kemudian setelah dilakukan proses scaling, kemudian akan dilakukan konvolusi dengan pada contoh kali ini menggunakan kernel 3x3. Agar semua citra dapat dikonvolusi, maka akan dilakukan padding terlebih dahulu. Konvolusi bertujuan untuk melakukan filter terhadap matriks masukan. Jadi, untuk proses konvolusi, data akan dikalikan dengan matriks kernel yang ada. Jadi, setiap elemen yang bersesuaian akan dikalikan dengan matriks kernelnya, kemudian hasilnya akan dijumlahkan. Jadi, untuk matriks citra setelah dilakukan konvolusi akan mendapatkan ukuran yang sama seperti gambar berikut. Kemudian setelah dilakukan konvolusi akan dilakukan normalisasi agar citra memiliki rentan yang sama. Jadi di sini kita lihat ada nilai negatif dari citra masukan, sementara rentan yang kita awal itu adalah antara 0 dan 1. Untuk itu perlu dilakukan proses untuk melakukan normalisasi agar dapat sesuai dengan rentan yang telah ditetapkan. Untuk rumus normalisasi, sini menggunakan metode kuantisasi dengan rumus citra dikurangi dengan nilai minimum dari citra tersebut dibagi dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kemudian
gambar berikut kembali menjadi rentan antara 0 dan 1. Kemudian akan dilakukan proses max pooling. Pada max pooling, proses dilakukan untuk mengurangi ukuran citra agar membuat proses feature map jadi lebih cepat. Pada gambar di bawah adalah contoh max pooling dengan menggunakan ordo 2x2. Jadi data akan diplot 2x2. Kemudian dari setiap bloknya itu akan diambil nilai maksimumnya sehingga didapatkan ukuran matriks hasil pooling seperti pada gambar di sebelah kanan. Setelah dilakukan max pooling, data akan di-flatten atau diubah menjadi matriks satu dimensi. Flatten merupakan proses untuk mengubah sebuah matriks menjadi vektor. Proses flatten dilakukan untuk menyesuaikan format masukan agar sesuai dengan format masukan pada neural network. Jadi, matriks masukan yang hasil max pooling tadi yaitu 0,95, 0,55, 1, dan 0,58 akan diubah jadi vektor atau matriks satu dimensi. Dimulai dari baris pertama serta kolom pertama diikuti baris kedua dan seterusnya hingga didapatkan matriks hasil flatten 0,95, 0,55, 1, 0,518. Layer pada CNN yaitu fully connected layer. Pada fully connected layer ini akan dibarengi dengan dropout. Fully connected layer merupakan berupa neural network. Pada model fully connected layer, kemungkinan akan menimbulkan overfitting atau pelatihan yang berlebih. Oleh karena itu, diterapkan dropout pada model ini untuk mengurangi hal tersebut atau mengurangi overfitting. Dropout dilakukan sebesar 20%, di mana nantinya akan melakukan pemilihan neuron secara acak dari tiap layer yang ada untuk dinonaktifkan, sehingga pada film layar tidak terlalu banyak weight dan neuron yang terlibat. Hal itu dilakukan agar mengurangi kemungkinan jadinya overfitting. Fully connected layer adalah neural network pada umumnya, di mana pada fully connected layer ini akan terdapat input hidden layer, neuron hidden layer, serta layer untuk outputnya. Kemudian untuk skenario pengujian sistem, pertama untuk input citra akan dicoba menggunakan ukuran 32x32, 64x64, serta 128x128. Untuk hidden layernya akan berjumlah 1, 2, dan 3 layer. Untuk neuron hidden layer berjumlah 32, 4, dan 96 layer. Untuk output layernya berupa satu neuron dengan kernel untuk konvolusinya berukuran 3x3 serta 5x5 dengan metode normalisasi ReLU serta min-max menggunakan learning rate 0,25, 0,5 serta 0,75 dengan batas error 0,0001 atau 10 pangkat min 4 dengan epoch yang digunakan 1000 serta 2000. Untuk teknik pengujian di sini menggunakan akurasi, presisi, serta recall. Akurasi merupakan jumlah data sesuai target dibagi total keseluruhan. Presisi jumlah data sesuai dengan target di suatu kelas dibagi jumlah seluruh data yang sesuai dengan kelas. Recall jumlah data yang sesuai target di suatu kelas dibagi dengan jumlah data di satu kelas tertentu. Nah, di atas merupakan pada tabel berikut merupakan hasil convolution matrix dari proses pengenalan huruf, di mana terdapat 5 huruf di sini hanacaraka yang tiap kelasnya memiliki
12 data, atau total data seluruhnya berjumlah 60 data. Dari tabel tersebut, akurasi yang didapatkan yaitu jumlah seluruh data yang sesuai dengan target atau yang ada di diagonal dari tabel, yaitu 10, 12, 7, dan 9 dibagi dengan total seluruh data yaitu 60. Kemudian dikali 100%, ditemukan akurasi sebesar 63%. Kemudian untuk presisi jumlah data sesuai target, di sini untuk contoh menggunakan kelas H, di mana jumlah data yang sesuai target pada kelas H berjumlah 10 dengan jumlah seluruh data yang sesuai target berjumlah 12, yaitu diperoleh presisi sebesar 0,83 atau 83%. Kemudian untuk recall, jumlah data yang sesuai target di satu kelas untuk kelas H yaitu berjumlah 10 dibagi dengan jumlah data di suatu kelas 12 untuk tiap kelasnya. Jadi untuk recall dari kelas H berjumlah 10 per 12 atau 0,83 atau 83%. Sekian presentasi untuk dari saya. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan dapat diajukan di kolom komentar.